Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang administrasi guru. Yang terhormat Bapak Ismail Marzuki selaku dosen pengampu mata kuliah profesi keguruan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azman dan anggota saya namanya Muhammad Sahrul Andi Wijaya dan Mas Muafi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sahrul Wijaya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk administrasi guru. Administrasi guru adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam mengelola berbagai aspek pendidikan dan layanan sekolah. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi proses pembelajaran serta pengelolaan sumber daya dan layanan yang mendukung pendidikan. Oke, slide selanjutnya. Kemudian ada juga cakupan dari administrasi guru ini. Yang pertama ada administrasi kurikulum, yang kedua ada administrasi kesiswaan, dan yang terakhir ada administrasi layanan khusus. Nah, untuk administrasi kurikulum tersendiri ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian menurut Elsa, administrasi kurikulum ini merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta membina secara kontinu terhadap situasi pembelajaran dengan efektif, efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Begitu kurang lebihnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Muafi. Kepadanya dipersilahkan. Proses administrasi kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk mengarahkan peserta didik ke arah perubahan tingkah laku maupun peningkatan ilmu pengetahuan yang diharapkan dan hingga mana perubahan-perubahan yang dilakukan oleh peserta didik dalam belajar. Pelaksanaan kurikulum direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam perancangan pelaksanaan serta hasilnya. Peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada dalam melaksanakan perannya. Guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Yang kedua, adapters merupakan lebih dari sebagai kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Tiga, developers. Guru berperan sebagai pengembang kurikulum dan memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Yang keempat, researchers. Guru berperan sebagai peneliti yang dilaksanakan sebagai tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Administrasi kesiswaan. Pengertian. Administrasi kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan siswa, pembinaan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya, melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Tujuan administrasi kesiswaan adalah A. Mengetahui data siswa, B. Mengetahui potensi siswa, dan C. Mengetahui, membina, dan mengembangkan kemampuan siswa. Untuk selanjutnya akan disampaikan saya sendiri. Jenis-jenis administrasi kesiswaan dan peran guru di dalamnya. Yang pertama, penerimaan siswa baru, meliputi penerimaan siswa, masa orientasi, pengaturan kehadiran siswa di kelas, memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kedua, mutasi siswa. Dalam hal ini, guru dapat
dilibatkan untuk kegiatan pencatatan data siswa akibat terjadinya mutasi siswa tersebut, misalnya dalam pembuatan permohonan pindah, pemohonan surat keterangan pindah sekolah, pengisian buku mutasi siswa, penyusunan daftar nama siswa dalam kelas, dan sebagainya. Untuk yang ketiga, penata laksanaan kesiswaan. Penata laksanaan kesiswaan di sini meliputi kegiatan antara lain proses perencanaan penerimaan siswa baru, mulai dari penyusun surat edaran atau pengumuman penerimaan siswa baru, kegiatan pendaftaran, kegiatan seleksi, pengumuman hasil seleksi, sampai dengan pelaporan. Untuk yang keempat, pembinaan kesiswaan meliputi penerimaan siswa, masa orientasi, penguturan kehadiran beberapa peranan guru yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan siswa ini adalah yang pertama orientasi siswa baru, yang kedua pengaturan kehadiran siswa, siswa di kelas, memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang keempat pembinaan disiplin siswa, yang kelima tata tertib sekolah, tata tertib sekolah, yang keenam promosi atau kenaikan kelas, yang terakhir tamat belajar. Yang kelima pelayanan khusus siswa. Pelayanan khusus siswa ini dimasukkan agar siswa di sekolah semuanya mendapatkan pelayanan yang maksimal tanpa membedakan siswa satu dengan yang lain, sehingga mereka akan mampu mengembangkan segenap potensi yang ada dalam dirinya seoptimal mungkin. Untuk administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh guru kepada para siswa agar mereka lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar. Hal ini sesuai dengan UUD nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bab 2 pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya, sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Untuk jenis dan peran guru dalam administrasi layanan khusus, yang pertama ada pustaka atau perpustakaan. Peran guru dalam administrasi perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut. Guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Guru mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang kedua ada UKS. Beberapa peranan guru dalam UKS antara lain adalah satu, guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas. Yang kedua, guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa, yaitu sekali seminggu. Yang ketiga, guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat, yaitu sekali 4 bulan. Yang ketiga, kafetaria sekolah. Peranan guru dalam kafetaria sekolah adalah sebagai berikut. Membuat siswa untuk belajar etika makan dan menjaga kebersihan. Yang kedua, memberikan pengawasan kesehatan terhadap jenis makanan. Mendorong siswa untuk memilih makanan yang bergizi, serta mengingatkan tentang pentingnya pola makan yang baik. Yang terakhir, membantu menjaga ketertiban di kafetaria, memastikan suasana aman dan kondusif. Yang terakhir, kooperasi. Peranan guru yaitu membantu mengawasi jalannya kegiatan kooperasi dengan melibatkan siswa, memberikan arahan penggunaan layanan, mencatat keuangan koperasi sekolah, dan mengajarkan nilai-nilai tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah maupun baik ucapan maupun tingkat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.